Orang kalau di sopir LS ini sih kita turun menurun dari bapak saya gitu. Oh gitu. Ya turun menurun dari bapak turun ke anak. Sejak kecil, saya selalu penasaran dengan bus jarak jauh antar provinsi. Lebih-lebih bus dengan rute perjalanan yang melintasi pulau. Sampai sekarang, penasaran itu masih ada dalam benak saya. Tentang bus, tentang supir bus, atau penumpang yang masih setia bertahan. Terlebih, di mana kondisi saat ini, orang-orang cenderung beralih ke jalur udara daripada jalur darat. Saat ini saya berada di Jalan Baru, Kota Bogor. Tepatnya di Pulbus ALS. Yang belum tahu ALS adalah singkatan dari Antar Lintas Sumatera. Tentu dari namanya bisa membayangkan jarak tempuhnya. Penasaran? Bersama saya Muhammad Taufik, kita perluas sudut pandang. PT Antar Lintas Sumatera atau yang biasa dikenal dengan ALS adalah salah satu perusahaan otobus terbesar di Sumatera. Hingga saat ini, perusahaan otobus asal Mandailing, Sumatera Utara itu masih dinobatkan sebagai trayek bus terpanjang se-Indonesia. Medan Jember, Medan Surabaya, Ya. Medan Jogja, Medan Solo itu ada semua. Tapi paling jauh itu Medan Jember. Timur ya, paling timur Jawa ya. Paling jauh lah itu. Jadi 24 bis dari Medan ke Jawa, Ya, dari Jawa ke Medan 24 bis per hari. perharinya. Jadi 48 bis per harinya. Ya, ya. Kalau angkutan darat, ALS ini termurah. 2000 km itu hanya 425.000. Bogor Medan. Satu, yang kedua, hanya satu-satunya dia ALS ini ya jalur Medan. Di Bogor Bogor ini. Medan, Bandung Medan. Kalau dari Jakarta banyak kan. Yang pulang juga orang-orang Mandailing, yang punya mobil orang Mandailing ya. Mudah-mudahan larinya ke LS. Masih kesini aja ya, gitu ya. Masih ke LS. Ya, ini kan perusahaan Mandailing, dalam arti si pemilik ALS ini tadi menyerahkan untuk satu orang pegawai biar istilahnya ya dia cari sendiri, usaha sendiri untuk uang jalan, untuk gaji karyawan, karyawannya pribadi kan. Nah itu. Jadi tidak ada istilahnya urusan kantor dalam hal perjalanan Medan Bogor, Medan Jakarta, Medan kemanapun jurusan kan. Itu tanggung jawab supir, tanggung jawab cincu lah intinya. Kalau bahasa Medannya cincu, yang tanggung jawab dalam arti di bis. Ada nggak ada sewa itu urusan mereka. Biasanya jebolan supir ALS ini, jebolan dari ALS, biasanya KPT manapun, KPO manapun biasanya langsung masuk. Karena di Pahala Kencana ada, di Keramat Jati ada, di Lorena pun ada. Semua rata-rata PO dari supir ALS ada. Bahkan Jawa Timuran Eka sendiri pun ada, bekas mantan supir ALS. Kalau memang ada dia surat kelakuan baik, biasanya ke PO manapun ya pasti diperhitungkan. Ya. Banyak soalnya supir-supir kita yang udah jebolan dari ALS itu ke PO-PO lain banyak. Karena ini ALS ini kan boleh kita katakan ini kan udah PT, perusahaan terbatas, bukan PO lagi. PT ALS yang didirikan oleh 9 orang ini memiliki mekanisme tersendiri dalam pengelolaan armadanya. Mereka mempercayakan armadanya ke seorang supir atau cincu. Cincu inilah yang bertanggung jawab penuh atas bus yang ia nahkodai. Mulai dari pemeliharaan mesin bus, interior bus, hingga upah bagi kru bus itu sendiri.
Saya pun berkesempatan untuk berbincang dengan Bang Sadam Nasution, seorang cincu bus ALS 083. Orang kalau di sopir LS ini sih kita turun-menurun. Dari bapak saya gitu. Oh, gitu. Ya, turun-menurun. Dari bapak turun ke anak gitu ya kan. Ya namanya bapaknya juga dulu sopir ya, sama anaknya sopir kan gitu. Kalau jadi supir baru 12 tahun lah, 12 lebih tahun, kurang ya. 12 tahun. Bagian waktu buat keluarganya gimana nih Bang? Apa ada liburnya juga nggak Bang? Iya, kalau kita mau liburnya itu tergantung kita sendiri. Kalau kita capek ya libur. Oh begitu, Ya, kalau tinggal kita- bilang aja ya? tinggal bilang aja. Kalau ya kita masih fit ya terus kan gitu. Iya, iya. Ya paling bagi-bagi waktunya sama keluarga lah ya. Iya. Sebentar doang, cuman beberapa Berapa jam aja, mungkin pas berhenti, pulang ke sana ya? Pas pulang, cuman gitu aja. Ya kalau di LS ini kita connect dulu. Oh gitu, Ya, awalnya ya? habis jadi connect, berapa tahun nanti jadi connectnya kita baru jadi sopir ya kan. Iya. Di LS ini kan pemiliknya ada 9 ya. Itu beda-beda pemilik. Yang dia itu kayak bontotnya 1 itu direksi, bontotnya 2 itu beda lagi, bontot 3 itu beda lagi. Cuman kalau mayoritasnya ke Bogor ini dia bontot 3 semua, kayak 083, Iya. 23, 03, 333, 43, 103 gitu. 33 itu khusus Bogor aja. Bogor aja. Ya beda-beda sih. Cuman itu nomor pintu. Mana tahu ada nanti family yang ngirim paket dari sini, nomor mobilnya nomor berapa gitu. Ada Dia kodenya nggak nanya jadinya ya? BK-nya kan. Kalau BK-nya kan 4 nomor ribet dia kan. Cuman nomor pintunya aja. Pintunya. Ya. Akhirnya, rasa penasaran tentang kode-kode yang tertera di badan bus ALS pun terjawab sudah. Perjalanan Bogor-Medan memakan waktu 3 hari. Membayangkannya saja saya sudah merasa lelah. Tapi bagi Cincu 083 ini sudah menjadi aktivitas sehari-hari. Dan segala sesuatunya perlu dipersiapkan karena menyangkut nyawa banyak orang. Perjalanan jauh banget nih. Ada apa kiat-kiat khusus mungkin? Saya lihat tadi abang minum jamu juga ya. Ya palingnya kita badannya fit kan gitu. Iya, iya. Ah, Penting jaga kondisi kesehatan gitu ya. Kondisi kesehatannya itu harus dijaga kan gitu kan. Ya namanya perjalanannya jauh dari Sumatera sampai Jawa ya kan, yang dibawa kan manusia kan gitu. Itu perjalanan sendiri berapa hari sih bang? Bisa dihitung seharian? Kalau dari Medannya ke Bogor itu PP ya. Ya? Medan Bogor, Bogor Medan itu 8 hari. 8 hari? Ya itu udah nginap di Bogor 2 malam ya. Ah, itu satu seperti trip itu ya. namanya. Satu trip ya, Ya. hitungnya. Hitungannya dari Medan apa dari sini? Dari Satu Medan. trip? Oh dari Medan. Ya Medan, Bogor, Bogor, Medan. Ya. Oh seperti itu. Perjalanan sendiri kan jauh banget nih. Iya. Apa ada titik-titik tertentu buat stop dulu atau istirahatannya? Iya, kalau kita berangkatnya dari Bogor, Hmm, ntar kita makannya di Merak. Merak, Iya, setelah itu kita naik kapal, nyebrang. ya. Terus kita besoknya makannya di Palembang. Oh seperti itu. Iya, Jadi cuman di Merak, Palembang. berhenti sama di Palembang. Iya, kalau kita lewat lintas timur di Palembang, kalau kita lewat lintas baratnya di Lahat. Ini kan jarak jauh nih bang ya. Ya, Berapa orang kru yang berangkat? sopirnya 2, keneknya 2. Sopir 2, konek kedua. Nah Ya. itu pergantiannya itu seperti apa pak? Di jalannya Ya, itu? terutamanya sekali 8 jam lah kan. Hmm. Ya, kalau kita maksimalnya sekali 8 jam, ya mana tahu kita badannya kurang fit. Ya paling nanti mana tahan di situ gantian. Nggak ada sistem patok-matok itu nggak Oh ada. jamnya nggak ada Nggak patokan, ada. yang penting itu ganti nih gantian Ya, gitu ya. gantian. Seperti itu ya. Oh seperti itu. Nah misalnya lagi perjalanan ini nih, pernah ada kendala gitu kerusakan abang? Ya palingnya
bocor ban gitu. Oh, seperti itu aja ya. Yang lain mesin segala Yang macam lain nggak terlalu- jarang lah ya. Jarang ya, karena sudah di Iya, udah diservis dulu servis dari duluan ya. gudang baru berangkat gitu kan. Tapi pernah mengalami juga. Pernah, Hmm. ada pernah juga ngalami rusak mesin di jalan kan. Ya. Kalau udah rusak mesin ya penumpangnya kita oper sama mobil yang lain. Oh, seperti itu. Iya, Di kontak ya, yang iya. LS lain mungkin Kontak gitu. yang di mobil yang di belakang kan gitu. Untuk penumpang sendiri nih Bang, nunggu penuh atau emang sesuai jadwal aja berangkat? Enggak, sesuai jadwal Ya, aja kalau berangkat. kita 2 malam di Bogor ini, kalau harinya kita berangkat, kosong berangkat. Oh gitu. Iya. Walaupun satu orang Iya, berangkat. Hmm. Ya kan nggak pernah satu orang kan gitu. Iya, tapi ada aja ya. Nah, paling tidak separuh. Hmm. Paling nambah-nambahnya nanti paket lah kan. Iya, Barang-barang itu tambah-tambahannya. Ada kejadian unik ya Bang selama Abang perjalanan? Ya mungkin ada penumpang ketinggalan itu lagi itu apa? Iya namanya sih orang banyak ya kan. Heeh. Kadang pernah juga kayak gitu ketinggalan di rumah makan. Ya Gimana orang tuh? udah dibilang naik gitu dia begitu ya dia lama-lama di rumah makan kan. Ntar diantar rumah makan lagi. Kalau enggak mobil yang belakang yang bawa. Kalau udah kita tunggu gitu. tuh ya kan. Heeh. Kadang dia waktu istirahat itu bisa ketiduran dia. Ya kadang dia ketiduran di masjid itu ya kan. Ada ya seperti itu ya? Ada juga. Yang tadi Abang bilang di Sumatera sana terbagi dua arah ya? Iya, Ada yang ada lintas timur, ada lintas barat. Nah, itu boleh tahu Bang, lintas timur tuh melewati kabupaten apa aja dan barat melewati apa aja? Kalau lintas timur dia kita dari Bogor ini ya maksudnya lintas timur yang kita lewatin itu Palembang, Jambi. Ya. Nah, nama-nama kota besarnya itu kan Palembang, Jambi, terus keluarnya Morabungo. Kalau kita dari lintas baratnya, sekarang kan udah ada tol ya. Ya. Kita udah jarak tempuhnya itu udah jauh Iya. kita lewatin kan. Kalau kita keluarnya di Palembang, biasanya kita keluarnya dari Palembang itu dari Sekayu, keluarnya Lubuk Linggau, baru nanti Singkut, Sorolangun, Bangko, Morabungo, Padang, baru nanti kita perbatasan Sumatera Barat sama Sumatera Utara. Kebanyakan itu Ya, yang ke daerah mana? Barat apa yang ke timur tadi? Barat. Kebanyakannya Iya. ke sana. Oh. Kalau mobilnya dari Bogor ya kan, Iya. itu kan terbagi-bagi, ada mobil dari Bogor ini kita lewat sini, yang dari Klender dia lewat sana kan Oh, gitu. seperti itu ya. Kita nggak boleh lewat sembarangan lewat terus. Ada ininya khusus ya. Ada khusus-khususnya. Ada KPS-nya gitu kan. Iya. Nah, di perjalanan sendiri Bang, mungkin ada daerah-daerah yang bisa dibilang menantang nih buat Abang nih. Iya namanya kalau udah ke Sumatera itu sih Iya. bila boleh dikatain semua jalannya itu menantang Menantang gitu ya. Namanya jalan Sumatera pegunungan itu ya kan. Iya. Apalagi dari Bukit Tinggi itu kan. Udah jalannya liku-liku terus. Iya. Sampai namanya ke Medan sana lah. Udah kalau udah Sumatera mah aduh. Udah ekstrim semua jalannya kan. Tapi ada juga kawasan-kawasan mungkin dibilang menyeramkan lah, ada juga. Menyeramkan nggak sih? Cuman dulu kan masih terkenal ya kalau Sumatera Selatan itu ya. Nah, kalau sekarang nggak lagi, udah pada Lampung dulu ya. Lampung. Itu sih kata orang sih ya kan. Kalau kita sih nggak pernah mengalami kayak gitu ya kan. Ya namanya kalau bus dibawa kan paling nanti kalau di waktu-waktu kayak gitu kita berentengan jalannya, beriringan sama kawan kan gitu. Nah, untuk sekali perjalanan Bang dari Medan ke Bogor misalnya, itu bensin bisa habis berapa liter kira-kira? Sekarang atau berapa kali ke pom ngitungnya bensin? kita dari Medan itu uang jalannya sampai Bogor 7 juta. Ya. Ya gitu aja. Minyak sama penyeberangan kan gitu. Oh, itu semuanya Ya bercampur semuanya ya. sama kartu tol kita kan 7 juta. Oh. Jadi satu PP-nya habis 14 juta. Oh, gitu. Perjalanan yang ditempuh dengan jarak 1940 km tentu memerlukan persiapan. Bukan hanya kru bus saja, tapi juga busnya itu sendiri harus dalam kondisi prima. Nah, biasanya inilah kalau sampai kemari kan ini kan dibersihkan saringan minyaknya. Kan semua apa kan di pispot. Wah, ini nanti ada kompresor kan dibersihkan saringan apanya kan. Saringan awal.
Ini wajib dibersihkan biar nggak getar dia. Apa biasa dengan minyak samping, oli dicek, rem kan. Oh ini kan pernya kan wajib diperiksa, entah ada yang patah kan, entah ada yang patah, kupingan dikunci. Inilah semua dicek semua kan. Ntar apa yang bocor, ya semualah diapain, dibetulin. Jangan nanti sampai di jalan apa rusak kan, susah. Di jalan kan kita udah tahu entah mana yang mau dicek kan. Kan kadang kalau di jalan kan udah tahu. Kalau tenaganya kurang kan saringan minyak dibersihkan kan. Nggak mungkin jorok begini berangkat kita kan, kalau mana tahu entah rusak di jalan kan kita nggak kotor kan. Kayak gitu. Bis itu lebih santai gitu. Kalau emang darurat, emang enakan pakai pesawat. Kalau cuman pengen santai aja lah, istilahnya pengen jalan jauh tapi agak santai, lebih ikut bis saja. Gitu. Kata orang-orang, bis ini emang enak dipakai gitu kalau jauh gitu. Tapi semoga aja lah apa yang dikatakan orang itu benar gitu. Soalnya pertama kali ikut bis ini gitu. Kan kalau naik mobil itu mah lebih santai kan, kita lagi nggak kerja ini, jadi waktunya lebih banyak gitu. Jadi kalau naik pesawat itu kan harus buru-buru gitu ya, ongkosnya juga lebih mahal gitu. Kalau naik bis itu seru gitu, jadi banyak kenalan gitu aja. Berangkat tidak punya siapa-siapa, pulang punya saudara. Itulah kelakar yang sering kita dengar dari penumpang ALS. Lamanya perjalanan menimbulkan terjalinnya komunikasi antar sesama penumpang. Sini bisa menitip barang juga gitu ya, Bisa, Pak? Paket bisa, ya? bisa. Oh. Itu hitungannya gimana, Pak? Per kilo ada, kilo. per potong ada. Oh, seperti itu. Nah, untuk misalnya kata Bapak tadi ada juga penumpang yang bawa barang, itu tetap kena cas juga Iya, si barangnya itu. kena cas kalau lebih dari 2 potong. Cuman harganya itu ndak ada harga patokan, harga keluarga aja. Oh, seperti itu ya. Seikhlasnya, Pak ya. Seilasnya aja. Setiap dari kita jika berpapasan dengan bus ini pasti akan bertanya-tanya tentang tumpukan barang yang berada di atas atap bus. Keberadaan barang-barang tersebut seakan sudah menjadi ikon bagi otobus yang sudah berdiri sejak tahun 1966. Tak salah jika mereka dijuluki si Raja Paket. Namanya orang pulang kampung itu kan banyak bawaan-bawaan. Ya, iya. Nah, disitulah kadang-kadang dukanya. Kadang-kadang itu namanya orang satu kampung, satu daerah. Nah, kita nggak tega ngelihatnya. Kalau umpamanya ditagih ongkos barangnya, rumit kan? Iya. Jadi, kalau sukanya ya Lebaran. Barang ya. Itu enak lah. Orderan juga banyak ya. Nah, kalau mau Lebaran itu bisa 4-3 satu hari berangkat. 4 bis apa 3 bis satu hari. Oh, seperti itu. Nah, itu. Tapi kalau hari-hari begini banyak dukanya. Harapan saya itu ya bertahan aja udah syukur. Tapi harapan ya lebih maju lah. Amin. Lebih maju. Tapi ya kalau memang ekonomi kita ini membagus, saya yakin ALS ini juga maju. Maju ya. Amin. Ya. Dan semoga pandemi juga Kembali ke tempatnya. Jadi normal kembali ya, Pak ya. Bang Sadam, Bang Ucok, Pak Nasution adalah mereka-mereka yang terdampak langsung dari badai COVID-19. Kita hanya bisa berharap badai itu cepat berlalu.